Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Wibowo selaku guru pembimbing dan semua teman-teman yang saya hormati. Saya Inaya Dani Khaironi sebagai moderator. Adapun materi yang saya ingin sampaikan yaitu sistem kekebalan tubuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, pemateri pertama Antonio Alvarez, pemateri kedua Febrian Maulana, pemateri ketiga Sabrina Putri, dan pemateri keempat Silvi Salsabila. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama. Sistem imunitas atau imun sistem adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Organisme patogen yaitu organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti cacing parasit, protozoa, fungi, bakteria, dan virus. Ya, terbagi atas satu kekebalan non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umumnya terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Yang A, prosesanan yang terdapat di permukaan tuning. Yang pertama fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Yang B, respon peradangan atau inflamasi. Yang C ada fagositosis, dan yang D ada protein antimikrobia. Selanjutnya itu pertahanan yang terdapat di dalam permukaan tubuh. Fisik. Fisik itu lapisan terluar kulit atau jaringan epitel dan membran mukosa. Yang kedua ada mekanis. Mekanis itu ada rambut hidung, silia, ada trakea. Yang ketiga ada kimiawi. Kimiawi itu adalah minyak dan keringat di kulit, air mata, dan saliva. Yang keempat itu ada mukosa. Mukosa itu menghidrolisis dinding sel bakteri. Yang selanjutnya tadi biologis. Biologis adalah populasi bakteri yang tidak berbahaya. Selanjutnya ada respon peradangan. Respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Kumpulan dari 4 gejala, dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, calor atau panas, dan tumor atau bengkak, mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat penumbuhan luka sebagai sinyal bahaya dan perintah agar neutrofil dan monosit melakukan fagositosis. Fagositosis, mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna mikrobia atau partikel asing. Fagosit mononuklear, monosit di dalam darah, dan jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Fagosit polimorfonuklear, granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan sel mast atau mastosit. Lalu ada protein antimikrobia, protein komplement, dan interferon. Yang pertama itu protein komplement, membunuh patogen dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Lalu interferon dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus, lalu mencegah replikasi virus. Lalu ada kekebalan spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Selanjutnya ada limfosit. Limfosit B atau sel B adalah pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. Limfosit T itu ada atau sel T adalah pembentukan di sumsum tulang, pematangan terjadi di epidermis. Dan selanjutnya itu ada antibodi atau imunoglobulin atau IG.
Selanjutnya ada limfosit sel B, sel darah putih yang berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B plasma membentuk antibodi, sel B mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan sel serta sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Sel B pembelah membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Macam-macam sel darah putih. Yang pertama itu ada monocyte, terus ada eosinofil, basofil, limfocytes, neutrofil. Lalu ada limfosit sel T, berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, menyerang sel penghasil antigen secara langsung, membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T pembunuh, menyerang patogen yang masuk dalam tubuh sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Sel T pembantu, menstimulasi pembentukan sel B plasma dan sel T lainnya serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T suppressor menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan tubuh manusia atau antibodi. Dibentuk saat ada antigen masuk ke dalam tubuh. Antigen menjadi zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil atau hapten, yang bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Yang selanjutnya ada antibodi atau imunoglobulin atau serum protein globulin, berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Yang selanjutnya ada antibodi menjadi senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikatnya. Untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag tipe antibodi IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Ya, berikut adalah struktur antibodi, bisa diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Misalnya, penggunaan obat dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap proses tubuh. Yang kedua, kurangnya asupan. Nutrisi, terutama protein, vitamin, dan mineral akan menurunkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, usia. Yang keempat itu ada stres. Stres akan memicu hormon kortisol diproduksi dalam jumlah yang berlebihan. Akibatnya adanya hormon kortisol yang berlebihan ini akan menurunkan kekebalan tubuh Anda. Yang kelima, kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Kebiasaan merokok dan meminum alkohol akan berpengaruh buruk pada tingkat kekebalan tubuh. Yang keenam, yang keenam ada vaksinasi. Peningkatan sistem kekebalan tubuh dilakukan dengan vaksinasi. Vaksinasi akan membantu tubuh membentuk sistem kekebalan adaptif yang baru. Lalu ada gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Yang pertama itu alergi. Alergi merupakan kondisi di mana respon imun tubuh terhadap benda asing atau antigen terlalu berlebihan. Yang kedua ada anaphylactic shock. Anaphylactic shock merupakan kelainan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi alergi sangat tinggi. Lalu yang ketiga ada defisiensi imun. Defisiensi imun merupakan kondisi ketika salah satu atau beberapa komponen sistem kekebalan tubuh terganggu bahkan tidak bisa bekerja.
Lalu yang keempat ada erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis merupakan kelainan pada kehamilan yang muncul akibat perkawinan dengan resus yang berbeda. Yang kelima itu ada autoimun. Autoimun merupakan kelainan akibat kegagalan sistem imun dalam membedakan antigen asing dengan sel-sel tubuh. Terus lalu ada cara menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang pertama adalah menjaga pola hidup sehat. Yang kedua ada memperhatikan asupan nutrisi. Yang ketiga menghindari stres. Yang keempat menghindari kebiasaan merokok dan meminum minuman beralkohol. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah memaparkan materi. Saya akan mengakhiri diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.